Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Bapak Ibu Guru PAI rahimakumullah, tanpa mengurangi rasa takdim saya, di sini saya akan sharing pengalaman mengikuti ujian tes P3K Guru PAI. Ini saya akan sharing bagaimana agar bisa lolos PG murni untuk formasi guru PAI P3K. Seperti yang kita tahu bahwa mata pelajaran PAI itu banyak sekali unsurnya dan ini yang menjadikan mungkin kesulitan bagi teman-teman guru PAI karena cakupan materi PAI itu tuh sangat luas, diantaranya Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ada juga akidah, akhlak, fikih, kemudian sejarah kebudayaan Islam. Nah, ini karena cakupan mapel PAI ini itu sangat luas, ini menjadi kesulitan tersendiri. Biasanya ada beberapa teman yang kemudian kuat di mapel fikihnya, tapi lemah di Quran hadisnya, ataupun yang lain itu kuat tapi sejarahnya kuat. Biasanya masing-masing teman-teman guru PAI itu punya kelemahan masing-masing dan punya satu sisi yang memang dia itu menonjol. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana mensiasati agar materi yang cakupannya luas ini bisa kita kuasai? Yang pertama, tipsnya ketika kita misal kemudian kita menguasai di salah satu unsur, katakan di fikih kita pinter, maka ketika kita belajar untuk bab yang memang sudah kita kuasai, kita belajar sekilas saja, hanya sekedar untuk mengingat-ingat materi yang memang sudah kita kuasai. Nah, kemudian untuk mapel-mapel yang memang kita lemah, di situ kita kuatkan, kita fokuskan kembali di mapel-mapel, di materi-materi yang memang kita itu masih lemah. Kalau untuk yang sudah kita pahami, kita hanya sekedar baca, hanya sekedar untuk mengingat-ingat saja. Tapi kalau untuk yang masih lemah, kita kuatkan kembali. Untuk unsur Al-Quran itu juga udah banyak ya. Mungkin mulai dari tajwid, kemudian isi pokok Al-Quran, tentang makna Al-Quran, dan lain sebagainya. Belum kemudian ulumul Qurannya, asbabun nuzulnya, dan lain sebagainya. Itu juga cakupannya luas. Tinggal nanti kita mana yang kuat, kita mungkin tajwidnya udah kuat, kita baca sekilas, kemudian di ulumul Qurannya kita masih lemah, kita baca sekali di ulumul Qurannya. Nah, kemudian untuk di hadis itu juga sama luas. Ya, di situ ada ulumul hadis kan, mulai dari asbabul wurud, kemudian ada sanad, ada matan. Di situ juga kita harus kuasai. Kemudian syarat-syarat hadis sahih, ya macam-macam hadis di situ juga harus kita kuasai. Nah, tipsnya sekali lagi, materi-materi yang sudah kita kuasai, kita baca sekilas untuk mengingat kembali, kemudian yang dirasa kita masih lemah, kita kuatkan, kita fokuskan belajar di bab itu. Misal, fungsi hadis terhadap Al-Quran, di situ kita belum paham, atau sudah paham, kita lupa, kita baca kembali, kita ulang kembali. Nah, di situ ketika kita menemukan materi yang memang kita masih lemah, kita merasa masih lemah, di situ kita fokuskan. Di bab akidah juga di situ sama ya, di situ akidah itu juga luas. Kemarin salah satu soal yang keluar itu tentang kekuatan manusia, kuatul ilm, kuatul ghadab, kuatul syahwat dan lain sebagainya, di situ juga keluar. Kemudian tentang akhlak, akhlak itu penerapan dalam kehidupan nyata, di situ lebih ke analisis. Contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan nyata. Nah, di sini kita harus bisa menganalisis soal. Biasanya pilihannya kan mengecoh, seakan-akan betul semua. Nah, di situ kita pilih mana pilihan yang terbaik. Nah, untuk di fikih ini karena di fikih itu bisa dibilang ilmu pastinya PA itu di fikih kan. Maka di fikih ini kita juga harus banyak membaca. Mulai dari perbedaan madhab, kemudian lain sebagainya. Dan di sejarah kebudayaan Islam, kalau saya itu
lemah di sejarah kebudayaan Islam. Beruntungnya kemarin tes untuk mapel SKI-nya sedikit. Kemudian yang keluar itu sejarah kebudayaan Islam di Nusantara tentang Wali Songo. Jadi kalau itu kan sudah lumayan akrab. Kalau pengalaman dulu mengikuti SKB, mapel SKI-nya itu sejarah peradaban Islam di dunia dan kita harus tahu soal-soal peta buta. Jadi di situ waktu SKB saya gagal karena selemah di situ. Dan kemudian pas di soal P3K kemarin, alhamdulillah bisa PG murni karena beruntung di SKI-nya di situ soalnya sejarah kebudayaan di Indonesia. Nah, kemudian ada beberapa soal yang kita itu disuruh menganalisis makna dari sebuah hadis. Di situ banyak yang mengaku lemah karena pemahaman bahasa Arabnya kurang. Di situ ada tertera hadis, gundul, tanpa harokat. Di situ ketika ada soal seperti itu, kita memang tidak harus bisa membaca sebenarnya. Paling tidak ada satu atau dua kata, dua kalimat dalam hadis yang kita paham artinya. Nah, kalau kita sudah paham di situ ada dua atau beberapa kata yang paham artinya, kita coba analisis, kita simpulkan makna dari hadis tersebut. Nah, ketika kita sudah menemukan kesimpulan, di situ biasanya yang dipertanyakan adalah makna yang sejenis. Jadi, kita harus tahu makna hadis yang ada di soal, kemudian pilihan di situ tuh makna yang sejenis. Nah, caranya seperti itu. Kalau kita memang lemah di pemahaman bahasa Arabnya, paling tidak kita bisa tahulah beberapa kata yang ada di soal tersebut, kemudian kita simpulkan perkiraan maknanya, baru kemudian kita analisis makna yang kita simpulkan dengan makna yang sejenis sesuai dengan pilihan di soal. Ya, kemudian yang perlu diingat kembali, yang pertama hindari belajar yang berlebih, ya. Karena ketika kita belajar berlebih, adanya nanti kita stres. Ketika kita belajar, sekiranya kemudian kita udah merasa capek, mending kita istirahat terlebih dahulu. Soalnya kalaupun kita paksakan untuk belajar, biasanya malah tidak masuk, ya. Kita pilihlah waktu belajar yang paling nyaman buat kita. Kalau nyamannya pagi, kita pilih waktu pagi, nyamannya kapan? Ya biasanya kita punya waktu yang paling nyaman sendiri-sendiri. Kemudian istirahat yang cukup, jangan paksakan, jangan porsir. Kita atur jadwal belajar kita. Enaknya pas waktu kapan kita atur, kita sendiri yang tahu ya. Dan sekali lagi hindari belajar berlebih karena itu hanya akan buat kita stres. Kemudian hindari harapan yang terlalu besar. Ya, ini bagian ikhtiar kita. Kemudian harapan juga tetap ada, tapi jangan kemudian berlebih. Kalau kita harapannya terlalu besar, kita berlebih, kita memaksakan diri, terus seakan-akan kita malah nanti kita tidak bisa berpikir menganalisis secara jernih soal-soal yang ada. Maka tetap harapan ada, tapi jangan kemudian kita terlalu menggebu-gebu, seakan-akan kemudian kita memaksakan diri. Doa tetap kemudian yang menjadi penting ini, kita belajar untuk ridho dan ikhlas dengan segala keputusan Allah. Kita ridho dengan apapun hasilnya, kita ikhlas dengan apapun hasilnya. Insya Allah, Allah akan kasih yang terbaik untuk kita. Karena ini yang menjadi kuncinya justru. Ridho dan ikhlas dengan segala keputusan Allah. Kita ikhlas dengan kemungkinan terburuk sekalipun. Ya, karena ketika kita ikhlasnya dengan keputusan yang baik itu mah wajar, tapi kita harus ridho dan ikhlas dengan segala keputusan Allah, bahkan keputusan yang tidak kita harapkan. Kita harus ikhlas, kita harus ridho, di situ kuncinya. Karena sekali lagi Bapak Ibu pasti sudah paham, sudah tahu betul bahwa
akhir dari ikhtiar dan doa kita adalah berserah diri kepada Allah. Ya, itu saja sharing dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat lolos di ujian P3K nanti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang saya akan bahas soal P3K. Jangan lupa mohon untuk subscribe channel ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.